seem like the type to love 'em, leave 'em, and disappear right after the song. So give me the night to show you, hold you. Don't leave me out here dancing alone. Perkenalkan, nama saya Inul Desanta, saya dari PKK 4 semester 4. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang masuknya agama Katolik ke Indonesia pada abad 16 ke 17. Yang pertama itu adalah latar belakang kedatangan Katolik ke Nusantara. Agama Katolik masuk ke Nusantara bersamaan dengan ekspansi kolonialisme Eropa abad ke-16. Pada saat itu, bangsa Portugis melakukan perjalanan laut untuk mencari jalur perdagangan rempah-rempah. Selain motif ekonomi, mereka juga membawa misi penyebaran agama Katolik yang dikenal sebagai semangat Deus Gloria et Vetuma, yang artinya Tuhan, kemuliaan, dan kekayaan. Pada tahun 1511, Portugis menaklukkan Malaka dan menjadikannya pusat perdagangan serta penyebaran agama Katolik di Asia Tenggara. Di Malaka, para misionaris Katolik mulai menyebarkan ajaran Kristen ke wilayah lain, termasuk Kepulauan Nusantara. Yang kedua itu ada misi Katolik di Maluku pada tahun 1546 sampai 1547. Maluku menjadi wilayah pertama di Nusantara yang menerima ajaran Katolik karena kedekatannya dengan pusat perdagangan Portugis misionaris. Yang paling terkenal adalah Santo Franciscus Xaverius, seorang imam dari Serikat Yesus yang datang ke Maluku pada tahun 1546 sampai 1547. Franciscus Xaverius ini berkarya di beberapa wilayah, antara lain ada Ambon dan Ternate. Di Ambon ini tempat ia mengajar dan membaptis banyak penduduk lokal. Sedangkan di Ternate, di mana ia berusaha mengkristenkan penduduk meskipun menghadapi tantangan dari Kesultanan Ternate yang beragama Islam. Setelah kepergian Franciscus Xaverius, penyebaran Katolik di Maluku dilanjutkan oleh para misionaris dan berbagai ordo, terutama Dominikan dari Yesuit. Yang ketiga itu ada tantangan dan perkembangan gereja Katolik di abad ke-17. Pada awal abad ke-17, penyebaran agama Katolik mulai menghadapi tantangan besar. Ketika Belanda menguasai wilayah Nusantara, mereka berusaha menggantikan pengaruh Portugis dan menyebarkan agama Protestan. Beberapa peristiwa penting dalam periode ini. 1605, VOC merebut Ambon dan mengusir imam-imam Katolik. Gereja-gereja Katolik dihancurkan. 1613, Belanda menguasai Solor dan mendesak umat Katolik untuk beralih ke Protestan. Tahun 1641, Malaka jatuh ke tangan Belanda yang semakin melemahkan misi Katolik di Nusantara. Meskipun menghadapi tekanan dari VOC, agama Katolik tetap bertahan di beberapa wilayah terpencil seperti Flores, Larantuka, Timor, dan Maluku, di mana umat tetap setia pada iman Katolik. Yang keempat itu ada bertahannya Katolik di wilayah tertentu. Meskipun VOC melarang dan menekankan agama Katolik, beberapa di wilayah tetap menjadi pusat pertahanan iman Katolik. Selanjutnya itu ada Larantuka atau Flores Timor. Komunitas Katolik di Larantuka tetap bertahan dan berkembang berkat perlindungan dari raja-raja lokal yang sudah menerima agama Katolik. Hingga kini, Larantuka dikenal sebagai pusat Katolik tertua di Indonesia. Timor dan Sumba. Wilayah ini mempertahankan iman Katolik meskipun menghadapi tekanan dari Belanda. Maluku Tenggara. Umat Katolik di Kepulauan Kei dan Tanimbar terus menjalankan iman mereka meskipun dalam kondisi sulit. Yang kelima itu kesimpulannya, pada abad ke-16 dan 17, gereja Katolik mulai masuk ke Nusantara melalui misionaris Portugis, terutama di Maluku dan Nusa Tenggara. Namun, ekspansi Belanda yang membawa Protestan
Yang kelima itu ada kesimpulan pada abad 16 dan 17, Gereja Katolik mulai masuk ke Nusantara melalui misionaris Portugis, terutama di Maluku dan Nusa Tenggara. Namun, ekspansi Belanda yang membawa Protestanisme menyebabkan tekanan besar bagi Gereja Katolik. Meskipun demikian, iman Katolik tetap bertahan di beberapa wilayah dan menjadi dasar bagi perkembangan Gereja Katolik di Indonesia di masa-masa berikutnya. Sekian penjelasan dari saya ucapkan terima kasih.